Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan mata kuliah Applikom pertemuan berikutnya yaitu tetap masih dalam pengaplikasian Microsoft Excel, karena dalam Microsoft Excel memiliki banyak menu yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai macam pengerjaan. Baik, pada pertemuan hari ini Microsoft Excel ini juga biasanya digunakan dalam proses rekrutmen bila bekerja sebagai seorang sekretaris ataupun seorang teller, ataupun mungkin pada bagian pembuatan rekapan laporan pembelian, bisa seperti itu. Jadi pada hari ini kita akan menggunakan pengaplikasian formula VLOOKUP. Nah, sebenarnya itu ada dua, ada VLOOKUP dan LOOKUP. Pada hari ini kita akan belajar tentang aplikasi penggunaan VLOOKUP. Akan saya berikan judul tema di sini, aplikasi penggunaan formula VLOOKUP. Oke, baik. Jadi VLOOKUP itu merupakan sebuah satuan ataupun pemanggilan data, sehingga data akan kita buat kode, kita buat beberapa data, sehingga kalau kita mengambil data tersebut maka akan otomatis tabel yang kita gunakan akan menyesuaikan dengan data yang kita panggil. Nah, pertama kita akan buat tabel yang akan kita gunakan buat data VLOOKUP-nya. Pertama saya berikan nomor, kemudian tanggal, kemudian kode barang. Misal ini adalah jual beli dalam bentuk barang. Kemudian saya buat nama barang, kemudian harga, misal harga, kemudian merek. Nah, misal seperti ini. Saya akan buat headernya dulu. Headernya saya berikan warna kuning. Nah, saya letakkan di center. Nah, tanggalnya agak sedikit saya lebarkan. Oke. Nah, saya akan buat nomor, mungkin silahkan dibuat berapa banyak bisa. Contoh saya menggunakan 10 nomor. Oke, segini saya cukup dan saya buat bordernya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan buat operasional dalam penggunaan VLOOKUP-nya. Nah, untuk dapat kita gunakan maka kita harus menggunakan namanya tabel acuannya. Nah, tabel acuan ini adalah istilahnya list data yang kita punya. Tabel acuan. Nah, di situ kita tulis kode barang, nama barang, harga, merek. Nah, misal saya memiliki barang-barang yang ada di toko. Nah, kode barang A, supaya singkat saja dibuat kode yang lebih detail juga boleh, silahkan. B, C, D, E. Misal saya punya 6 barang. Barang pertama, merek A adalah barang sepatu olahraga pria, harganya 600.000, mereknya Adidas. Nah, bisa seperti ini ya, supaya kita nampak ini adalah laporan akuntansi, tahu bahwa format selnya jadi accounting, jadi dalam bentuk rupiah. Oke, kemudian kita format pointernya kita samakan. Nah, seperti itu. Kemudian barang, kode barang B namanya adalah sepatu olahraga wanita, harganya 750.000 rupiah, mereknya adalah Nike. Kemudian di C adalah blazer pria, harga 800.000. Nah, merek
bisa tidak di endorse, tapi ini sebagai contoh. Kemudian blazer wanita harga Rp725.000. Maaf banyakkan nol. Kemudian merek sama Cardinal. Ini adalah jilbab misal, harga 55.000. Merek Zoya misal. Kemudian yang terakhir sepatu kerja pria, harga Rp550.000. Merek juga Cardinal. Nah, misal seperti ini, kita tinggal kasih border dulu. Nah, ini adalah tabel acuan barang beserta barang beserta satuan nama harga dan harganya beserta mereknya. Nah, kemudian tanggal ini nanti bisa diisi terakhir. Contoh ini tanggal pembelian misalnya. Kemudian untuk kode barang kita bisa isi acak apapun boleh, A, C, D, F, A, E, D, B, A, misal seperti ini. Nah, sekarang pada poin nama barang kita akan menggunakan aplikasi VLOOKUP-nya dengan cara seperti pemasukan formula di Excel sama dengan VLOOKUP. Nah, ini ada diklik 2 kali. Nah, klik sheet yang digunakan sebagai acuan. Nah, kemudian di sini ada tanda, bisa pakai kalau tergantung laptopnya. Kalau titik ada yang titik pakai koma, silakan koma. Karena laptop saya pakai titik koma, saya pakai titik koma. Nah, kemudian diklik tabel acuan. Nah, headernya jauh usah, jadi tabelnya mulai kode A-nya sampai F-nya. Nah, kemudian jangan lupa dikunci dengan cara letakkan shift angka 4 di depan dan di belakang huruf C-nya. Kemudian sama di F-nya juga sama, biar apabila kodenya dirubah, nama barangnya pun juga tidak akan berubah. Nah, sehingga dia data ini konsisten, artinya seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi huruf C dan huruf F-nya di depan belakangnya dikunci dengan tanda bentuk dolar. Nah, dilanjutkan di sini kita pakai titik koma. Nah, titik koma ini untuk menyebutkan untuk nama barang. Kalau pada tabel acuan itu Pak letaknya tabel nomor berapa? Nah, di sini kan nomor 2, ini nomor 1, ini nomor 2. Jadi tulis nomor 2. Kemudian kita kasih titik koma lagi. Nah, jika kodenya tidak sesuai, maka dia akan ditulis dengan tulisan false. Nah, false. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, seperti sebelumnya kita copy pastekan ke bawahnya dengan cara menarik. Nah, otomatis sesuai dengan kode dia akan mengikuti. Oke, kita lanjutkan untuk VLOOKUP selanjutnya. Pada harga sama dengan VLOOKUP ya, kode barangnya kita klik atau sheetnya kita klik, kemudian titik koma, kita blok tabel acuannya selain header, kemudian sama kita kunci kembali, shift 4 dipencet supaya muncul dolarnya. Kemudian di F juga sama, shift 4. Nah, kemudian kita kasih tanda titik koma. Nah, harga pada kolom ketiga, titik komanya 3. Kemudian titik koma. Nah, ini dia, kita pakai false. Tutup kurung, enter. Nah, supaya sama, kita pointernya kita samakan. Oke, nah kita tinggal tarik. Nah, harga sesuai dengan tabel acuannya. Kemudian terakhir merek sama dengan VLOOKUP, buka kurung.
kurung, kode acuannya, titik koma, titik koma, kita blok tabel bantu yang kita gunakan, titik koma. Jangan lupa dilakukan penguncian shift 4 pada depan dan belakang hurufnya, juga sama pada F nya, shift 4, F nya juga shift 4. Nah, kemudian untuk merek pada tabel ataupun poin urutan ke-4, ini ke-4 kan, klik tulis 4 titik koma sama false, tutup kurung, enter. Nah, dia akan mengikuti. Nah, ini untuk penggunaan VLOOKUP. Jadi dia akan memanggil barang dengan model gaya penulisan headernya menurun. Nah, nanti kalau VLOOKUP hampir sama, yaitu tabel acuannya mendatar. Kita akan uji cobakan untuk pertemuan berikutnya. Nah, kita uji cobakan misal pada kode kita rubah menjadi yang awalnya C jadi D misal, kita enter, nah, otomatis akan berubah. Jadi data ini tujuannya untuk merubah. Misal kita masukkan kode yang salah, maka dia tidak akan muncul. Nah, kalau kodenya sesuai karena ini hanya A sampai F, maka hanya yang bisa masuk A sampai F saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Sehingga kalau kita diminta laporan penjualan, kita tinggal jumlah berapa yang sudah terjual. Nah, sehingga kita akan sesuaikan tanggalnya di sini, misal 1 bulan 3 2020, misal seperti itu. Nah, otomatis akan seperti ini. Nah, tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal saat adanya pembelian. Nah, seperti itu untuk pengaplikasian VLOOKUP. Semoga bermanfaat. Silahkan dilakukan uji coba. Pak Alfian cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.